Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Bainah. Kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo dan penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya juga kita telah membahas tentang neraca saldo atau trial balance. Trial balance atau neraca saldo merupakan kumpulan saldo-saldo yang ada pada setiap akun atau perkiraan atau rekening di buku besar. Jumlah dari total saldo pada kolom debit dan kredit di neraca saldo harus sama, dan itu kemudian yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Dari materi sebelumnya, kita bisa menggunakan neraca saldo sebagai berikut. Kita punya beberapa akun, diantaranya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, hutang usaha, kemudian modal, prive, kemudian ada pendapatan, ada beban gaji, ada beban listrik, dan beban lain-lain. Nilai ini kemudian kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan atau financial report. Laporan keuangan untuk satu entitas yang berskala mikro, kecil, dan menengah minimal memiliki 3 laporan. Pertama, laporan posisi keuangan yang mencerminkan berapa aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Yang kedua, laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, berisi catatan atas laporan keuangan, yakni memuat tentang informasi detail atas unsur-unsur atau elemen yang ada di laporan keuangan. Oke, dari neraca saldo yang tadi kita dapatkan, kita bisa menyusun laporan keuangan sebagai berikut ya. Pertama yang kita susun adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita ambil datanya dari akun pendapatan, ya, nilai dari akun pendapatan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, mulai dari pendapatan jasa, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang ada. Misalnya di sini ada beban gaji 300.000, beban listrik 250.000, dan beban lain-lain 150.000. Beban dijumlahkan, kemudian jumlahnya itu mengurangi pendapatan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka terjadi kondisi laba atau berkinerja laba, sedangkan jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka kinerjanya rugi atau defisit. Data laporan dari laba rugi ini kemudian menambah ya jumlah laba yang ada di posisi keuangan. Posisi keuangan sendiri terdiri dari aset mulai dari akun pertama atau akun kas, kemudian akun piutang usaha, akun perlengkapan, akun peralatan, dan akumulasi jika ada. Kemudian di total seluruh jumlah asetnya, kalau dalam hal ini kita punya aset nilainya 6.200.000, ditambah piutang 100, ditambah perlengkapan 250.000, peralatan 600, di total jadi jumlahnya 7.150.000. Kemudian kita punya liabilitas senilai utang usaha 600.000 dan ekuitas berupa modal 6 juta, pengambilan pribadi atau private 100.000, dan laba yang kita dapatkan dari laporan laba rugi tadi sebesar 650.000. Dan jumlahnya antara jumlah liabilitas dan ekuitas dan jumlah aset harus sama, yakni 7.150.000. Kemudian data ini ya, ini tadi ya, nilainya harus sama, jumlah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan labanya sama. Kemudian ini mengindikasikan data laporan keuangan yang kita buat betul. Kemudian jumlah aset dan liabilitas dan ekuitasnya juga harus sama. Setelah kita buat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, kemudian kita buat catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini juga merupakan laporan unsur ya atau elemen laporan keuangan yang tidak terpisahkan, artinya harus ada. Di catatan atas laporan keuangan apa saja yang perlu dicantumkan? Pertama, pengungkapan tentang deskripsi umum. Perusahaannya berdiri di mana, akta notarisnya, kemudian bentuk hukumnya, bergerak di bidang apa, dan
domisilinya. Kemudian yang kedua berisi tentang ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Pertama, disusun berdasarkan standar apa, kalau dalam hal ini adalah digunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian dasar penyusunannya menggunakan biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual dengan metode mata uang yang digunakan adalah rupiah. Kemudian piutang usahanya disajikan sebesar jumlah tagihan. Kemudian aset tetapnya dicatat sebesar biaya perolehan jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas atau perusahaan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu atau nilai sisa di akhir periode. Kemudian pengakuan pendapatan dan bebannya, pendapatan diakui ketika tagihan diterbitkan atau jasa telah diberikan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui saat terjadi. Kemudian pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan secara lebih detail, misalnya kasnya terdiri dari apa saja, apakah ada kas di tangan atau petty cash, nilainya berapa dan tahun sebelumnya berapa, kemudian piutang usaha dari mana saja, perlengkapannya apa saja, mesin dan penyusutannya bagaimana. Itu kita detailkan di catatan atas laporan keuangan. Demikian juga untuk rekening atau akun yang lain seperti akun utang usaha, kemudian akun modal, pref dan laba ya. Seluruh akun yang ada di laporan keuangan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Demikian ya gambaran korelasi atau hubungan antara pembuatan neraca saldo dan laporan keuangan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.